Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tattasilul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tentu sangat menyayangi, mencintai seorang hamba. Akan tetapi kapan Allah Subhanahu wa taala hilang cintanya, hilang sayangnya kepada seorang hamba karena seorang hamba melakukan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, dosa-dosa dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memerhatikan dan Allah tidak akan menghapuskan dosa-dosa mereka di hari kiamat nanti. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menikah yang berzina. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tentu zina merupakan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan merupakan sesuatu yang sangat buruk. Artinya apa? Mendekatinya saja kita tidak diperbolehkan, apalagi melakukan zina. Na'udzubillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzina terbagi menjadi 2 macam. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah orang-orang yang melakukan zina yang telah menikah. Maka tentu hukumannya lebih berat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bihida thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saybuz zani, yaitu orang yang menikah yang berzina. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, artinya orang yang membunuh orang lain. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi mufariqu lil jamaah, yaitu orang-orang yang keluar dari agama Allah, orang-orang yang murtad dari agama Islam dan mereka mengasingkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ini merupakan orang-orang yang halal darahnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya bagi seorang yang telah menikah lalu berzina maka dihukum dirajam sampai mati. Kemudian zina ghairu muhsan, yaitu zina orang-orang yang melakukan zina setelah sebelum menikah. Maka ini deranya tentu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 2, yaitu wanita-wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah mereka dengan 100 kali dera. Artinya apa? Dicambuk mereka dengan 100 kali cambuk. Inilah orang-orang yang melakukan zina sebelum pernikahan. Kemudian belum sampai di situ saja. Masalah zina ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila lahir keturunan dari hasil zina, maka akan timbul 4 masalah. Yang pertama adalah tidak boleh dinisbatkan nama anak ini kepada orang tuanya, kepada ayahnya, maka dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian yang kedua, apabila sudah mau menikah nanti, tidak boleh menjadi wali nikah orang tuanya, ayahnya terutama, tidak boleh menjadi wali nikah. Kemudian yang selanjutnya, apabila ia mempunyai adik laki-laki ataupun abang laki-laki, maka tidak boleh menjadi wali nikahnya. Dan menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Kemudian yang terakhir adalah ia tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarga. Inilah masalah-masalah yang timbul ketika seseorang telah melakukan zina sebelum pernikahan. Kok bisa teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apa?
karena dia mencoblos ataupun menusuk sebelum hari H. Kesalahan besar teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke pembahasan kita, yang kedua, orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah seorang raja yang bohong. Tentunya seorang raja merupakan panutan umat, menjadi contoh teladan bagi kaum muslimin. Akan tetapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang seorang raja menjadi sombong karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Makanya dia menjadi sering berbohong karena untuk kepentingan tertentu. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya seorang pemimpin harus rendah diri, harus menjadi pengabdi pelayan bagi rakyatnya. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi seorang yang bohong, sering berbohong, tidak jujur, tidak adil dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah orang miskin yang sombong. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan kesombongan. Artinya apa? Kekayaan yang Allah berikan kepada seseorang, maka semestinya dia syukuri. Dia syukuri. Bukan berarti dia dengan kekayaan ini menjadi sombong, menjadi angkuh dan lain sebagainya. Ini orang yang kaya saja dilarang untuk bersombong, apalagi orang miskin. Orang miskin tentu lebih sangat-sangat dilarang untuk bersombong-sombongan. Apa yang mesti disombongkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga golongan yang mana orang-orang ini tidak akan dipandang, tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Kemudian yang kedua, raja yang bohong. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.